Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Pernahkah Anda bertanya dalam hati perihal kisah kunjungan Yesus ke rumah Marta dan Maria? Mengapa Yesus seakan lebih memuji Maria yang duduk mendengarkan Yesus ketimbang Marta yang sibuk melayani di belakang atau di dapur? Ketika Marta mengeluhkan tentang saudarinya, Maria yang tidak membantu, Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudariku, perkataan Yesus ini sangat-sangat dalam maknanya. Ini menjadi teguran bagi kita semua yang acap kali sibuk dan membuang begitu banyak energi untuk mencari pemenuhan diri dari hal-hal di luar diri kita. Kita seakan berpikir bahwa harga diri kita didapat ketika kita bisa menyenangkan orang lain. Lantas orang memuji prestasi kita, membangga-banggakan kita, orang menghargai apa yang kita kerjakan. Banyak dari kita yang sibuk dan mengeluarkan banyak energi, bahkan uang, untuk hal-hal yang seperti itu. Dampaknya apa? Misalnya ketika kita dicuekin, kita ngambek. Ketika apa yang kita sudah kerjakan tidak dihargai, kita mengeluh. Ketika nama kita tidak diperhitungkan padahal kita sudah bekerja dengan sedemikian maksimal untuk melayani, akhirnya kita menjadi marah, bahkan berhenti. Itulah mengapa Yesus menegur Marta dengan mengatakan, "Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Yesus ingin mengingatkan Marta dan juga mengingatkan kita semua para pendengarnya bahwa kita perlu mencari tahu dan memilih apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh diri kita yang tidak akan bisa diambil orang. Artinya, apa yang harusnya ada dalam diri kita sehingga kita tidak menggantungkan sukacita, menggantungkan semangat hidup kita pada hal-hal yang berada di luar diri kita. Sehingga kita tidak menggantungkan harga diri pada pujian orang, pada afirmasi dari orang-orang yang belum tentu akan ada dan belum tentu akan memberikan. Apa yang terbaik yang harus ada dan seharusnya kita buat supaya semangat hidup kita tidak ditentukan dan tidak diombang-ambingkan oleh hal-hal yang berada di luar diri kita tersebut. Saudara-saudari, Yesus mengingatkan dan mengatakan, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya apa? Maria tahu bahwa dirinya diperhatikan. Maria sadar bahwa dirinya dikasihi, dicintai oleh Yesus. Karena itu ia memilih untuk tinggal dalam pengalaman perhatian itu, untuk tinggal dalam pengalaman dikasihi, diperhatikan, dicintai oleh Yesus. Maria menunjukkan seorang yang sedang menikmati cinta dan bukan seseorang yang sedang mencari-cari cinta, mencari-cari perhatian. Ketika kita menikmati dan menyadari perhatian dan cinta Allah pada diri kita, maka gerak lanjutan dari hidup kita terdorong dari kedalaman diri dan bukan bergantung pada daya tarik dari luar diri. Jadi saudara-saudari, sekalipun apa yang kita lakukan tidak dipuji orang, tidak dihiraukan oleh orang, tidak dihargai oleh orang, kita tidak akan terpengaruh. Karena dasar dari tindakan itu bukan untuk mencari sesuatu yang ada di luar diri kita untuk memenuhi diri kita, tetapi yang kita lakukan adalah untuk memancarkan apa yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Artinya, dasar dari tindakan kita adalah hubungan kita dengan Allah. Inilah yang dimaksud oleh Yesus dengan berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tidak ada yang bisa menggugat hubungan kita dengan Allah. Kalau dasar perbuatan baik adalah relasi dengan Allah, tidak ada satupun, tidak ada seorang pun, atau tidak ada hal apapun yang bisa menggoncang prinsip itu.
Nah, saudara-saudari, kisah ini sebenarnya mengajarkan untuk kita semua bahwa Allah mencintai kita bukan karena kita berprestasi atau berjasa banyak bagi Dia. Adalah keliru kalau kita berpikir bahwa kita akan diperhatikan dan akan dicintai oleh Allah ketika kita membuat sederet prestasi di hadapannya. Prestasi hidup itu harus muncul dari relasi yang intim dengan Allah. Tanpa dasar relasi, maka prestasi bisa saja hanya sebuah aktivitas basa-basi yang kita hanya tinggal tunggu kapan hal itu akan diakhiri. Saudara-saudari, mari kita sama-sama bermenung supaya dasar dari tindakan kita, dasar dari pelayanan, dasar dari kebaikan-kebaikan kita, itu bersumber dari hubungan yang mesra antara kita dengan Allah dan bukan untuk mencari-cari kepenuhan dari luar. Dasarnya adalah pengalaman dicintai Allah dan bukan untuk mencari-cari perhatian atau mencari-cari cinta dari Allah. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.